Kami sudah berusaha. Kak Senior, biar aku coba lagi. Ran. Dia sudah tak ada tanda vital. Pukul cero-cero, pasien Zhou Jini meninggal setelah resusitasi gagal. Ini pertama kalinya kamu kehilangan pasien. Aku mengerti perasaanmu. Kamu sudah berusaha sangat baik. Ada hal-hal yang tetap tak berubah meski kita sudah berusaha sekuat tenaga. Cepat tenangkan dirimu. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Aku di mana? Bukankah aku di rumah sakit? Apa alur novel jadi nyata? Aku melintasi waktu. Baringkan dia. Baringkan. Cepat. 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 Cepat selamatkan dia. Kenapa aku tak bisa bergerak? Bisa selamatkan dia. Aduh, kalau tidak bisa, hubungi 120. Itu dia. Ikut aku, cepat. Ada pasien perlu resusitasi. Itu terasa terlalu nyata. Adegan di tepi danau tadi ternyata cuma mimpi. Pasien Zhou Jini. Waktu kematian, pukul 01.55. Kak Senior. Dia, bukankah dia sudah meninggal? 1 jam lalu? Kamu bicara apa? Dokter Yu, direktur mencarimu. Kamu pasti terlalu lelah. Tidurlah sebentar di ruang jaga. Apa waktuku jadi kacau? Maaf. Mimpi atau kenyataan, aku tetap tak bisa menyelamatkanmu. Kamu benar-benar mati 2 kali. Maaf. Aku tak sengaja mengambil barangmu. Akan kubetulkan waktunya. Jangan salahkan aku, ya? Aduh, sialku. Ini kebetulan atau reuni yang tertunda. Takdir akan memberi jawabannya. Terima kasih. Lihat, sudah kubilang ini mimpi. Ini bukan mimpi. Zhou Jini, kalau sakit, bilang. Aku bawa makanan enak. Datanglah lebih awal ke rumah sakit. Aku bawa makanan enak. Datanglah lebih awal ke rumah sakit. Aku pernah mengalami adegan ini. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Waktu berputar balik saja sudah gila. Sekarang malah melompat, ini terlalu aneh. Gawat. Ada yang jatuh ke air. Ada yang tenggelam. Aku kembali ke tempat Zhou Jini, tenggelam. Tidak bisa, aku harus menghentikannya. Kenapa aku masih tak bisa bergerak? Tidak, aku harus menyelamatkannya. Kalau tidak, dia akan tenggelam. Zhou Jini. Zhou Jini. Aku kembali lagi. Jadi kalau Zhou Jini di masa lalu mati, berarti lintas waktunya gagal? Aku akan dipaksa kembali ke realita. Gawat. Realitanya, aku masih lembur. Saturasi pasien unlock. Mulai resusitasi. Zhou Jini sudah berapa kali diresusitasi?
3 kali. Pasien Zhou Jini, waktu kematian, pukul 0:55 dini hari. Ini pertama kalinya. Kamu kehilangan pasien. Saya mengerti perasaanmu. Kamu sudah berusaha dengan baik. Kak Senior, ayo beritahu keluarganya. Kak Senior, sepertinya aku kembali ke masa lalu. Lebih tepatnya, aku terjebak dalam lingkar kematian Zhou Jini. Kamu tidak demam. Benda ini terlalu aneh. Aku harus segera mengembalikannya. Kak Senior, aku harus mencari keluarga Zhou Jini. Aduh, Nenek, Anda tidak kaget, kan? Dokter Xiaoyi, bagaimana keadaan Xiaoyi kami? Kasihan anak itu, hidupnya berat sekali. Saat dia lahir, ibunya pendarahan hebat lalu meninggal. Ayangnya pergi bekerja ke luar negeri. Sejak pergi, dia tak pernah kembali lagi. Dia baru berusia 20-an. Bagaimana bisa jadi begini? Nak, margamu Ren ya? Bukankah ini aku? Kalau begitu, anak laki-laki ini, Itu Xiaoyi. Jangan takut. Aku di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu. ada apa? Kak Senior, kepalaku sakit. Aku dan dia sudah saling kenal sejak sekolah. Bukan, seharusnya lebih awal lagi. Tapi kenapa aku sama sekali tak ingat? Tidak bisa. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Selamat ultah, sayang. Aku akan mencintaimu selamanya. Kerjaan lagi sibuk sekali. Makanlah. Jadi ini benar 2 bulan lalu, hari ulang tahunku. Ya Weja. Kamu tahu betapa aku menyesal tak menamparmu sejak dulu? Ya Weja. Begini. Ini tak seperti yang kamu pikirkan. Lega sekali. Sekarang enyahlah. Dasar wanita murahan. Berani kamu memukulku? Kenapa dia ada di sini? Kamu siapa? Oh, aku mengerti. Kamu sudah diam-diam mencari pria benalu, ya? Aku salah. Sudahlah. Sampah seperti dia. Tak pantas buang waktu kita. Zhou Jini, kenapa di dompetmu? Ada foto kita? Apa kita saling kenal? Kenapa aku sama sekali tak ingat tentangmu? Soal itu, jelaskan nanti saja. Yang kukatakan sekarang, harus kamu ingat. 2 bulan lagi, akhir pekan itu, jangan pergi ke Taman Songhe. Jangan lompat menolong siapapun. Karena kamu akan tenggelam, lalu karena kamu akan tenggelam. Zhou Jini. Kenapa kali ini melintasi waktu makan waktu nyata? 1 jam lebih lama, pertama kali saat Zhou Jini tenggelam. Kedua kali, 2 jam sebelum dia tenggelam. Ketiga kali, 2 bulan sebelum dia tenggelam. Zhou Jini. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Kalau tadi dia tak mendorongku, apa aku akan mati di masa lalu? Tapi foto itu, sudahlah. Kalau mati pun, aku harus tahu jawabannya.
Akademi Tari. Ini seharusnya setelah kelas gerak tubuh tahun ketiga. Kenapa aku kembali ke sini? Gawat, gula darahku rendah lagi. Run. Jadi setiap kali waktu berputar balik, semua itu bukan kebetulan. Zhou Jini. Kenangan yang kulupakan, di sudut pikiranku itu, apa kamu selalu ada di dalamnya? Di mana orang yang menyelamatkanku? Tadi dia masih di dekat pintu. Aku harus mencarinya. Kamu, Jangan lari sembarangan. turunkan aku, orang-orang melihat. Zhou Jini, kamu menyelamatkanku lagi. Kamu ingat aku. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Sudah wisuda secepat ini? Waktu benar-benar cepat berlalu. Ran, kamu bilang apa? Aku bilang, si ganteng, pergi sana. Kamu kenapa? Gila? Ada apa ini? Kamu. Ikut aku. Murid Zhou Jini. Bicara. Dulu kita saling kenal, Tidak. lalu di dompetmu kenapa ada foto kita? Dari mana kamu? Itu foto pertamaku. Saat menang lomba, aku hanya tak punya foto sendiri. Jangan salah paham. Aneh. Kenapa aku sama sekali tak ingat? Apa itu penting? Yang akan kukatakan, mungkin terdengar konyol, tapi ingat baik-baik. 4 tahun lagi, kamu akan menghadapi bencana hidup dan mati. Saat kamu di jalan, jauhi van berwarna perak. Apapun yang terjadi, jangan berenang di danau Taman Songhe. Pokoknya, jangan. Hei, awas. Hei, awas. Zhou Jini. Jadi waktu yang lewat tak bisa diputar balik. Setelah menunjuk pukul 12, jarumnya berhenti bergerak. Jadi kesempatan melintasi waktu, hanya 12 kali. Jam saku ini alat untuk melintasi waktu. Setiap tepat pukul adalah celah melintasi waktu. Kalau terlewat, hilang satu kesempatan melintasi waktu. Terakhir aku kembali pukul 4. Aku memberitahunya sebab kematiannya, lalu nyaris tertabrak. Aku terbangun menjelang pukul 6. Kali ini pukul 6. Lagi-lagi karena aku memberitahunya sebab kematiannya, aku nyaris tertimpa. Sekarang hampir pukul 8. Artinya, kalau aku langsung memberitahunya cara dia mati, aku akan dihukum, akan ada kecelakaan, dan demi menyelamatkanku, dia akan tertimpa musibah lebih cepat. Di dunia nyata, 1 jam lagi akan terbuang, dan aku kehilangan satu kesempatan lagi. Lalu pemicu yang membuatku kembali ke dunia nyata adalah kematian Zhou Jini. Berdasarkan polanya, setiap kali aku kembali, waktunya makin jauh ke masa lalu. Kenapa waktu di masa lalu melompat-lompat, dan kenapa semuanya berhubungan dengan Zhou Jini? Bagaimana kalau itu bukan ingatanku? Bagaimana kalau yang kualami adalah ingatannya? Lalu kenapa dalam ingatannya aku selalu muncul? Kesempatanku masih banyak. Aku tak percaya aku tak bisa menyelamatkanmu. Upacara penerimaan mahasiswa. Waktunya mundur terlalu jauh. Hei, cantik. Dandan secantik itu. Temani kami para kawok. Minum beberapa gelas, ya? Malam upacara penerimaan yang lalu, aku juga mengalami hal serupa.
Untung ada maskot yang menolongku. Orang di dalam maskot itu, jangan-jangan Zhou Jini? Minggir. Kalau tidak, sebentar lagi kalian nangis jelek. Benar, kami memang jelek kalau nangis. Tapi kalau kamu yang nangis, pasti seru ditonton. Jalan besar di kiri. Begitu ada kesempatan, lari. Jangan ragu. Aku akan lapor polisi. Lindungi kepala dan organ pentingmu. Ginjal di sini, hati di sini, jantung di sini. Berani pukul aku? Dia memukulnya. Dia benar-benar memukulnya. Jangan takut. Kalau polisi datang nanti, bilang kamu tak kenal aku. Jangan sampai kamu terseret. Tapi kamu menyelamatkanku. Tenang saja. Aku pasti bisa menyelesaikan ini. Zhou Jinyi, 8 tahun lagi, kamu akan bertindak heroik di Taman Songhe. Kamu menyelamatkan anak yang tenggelam. Tapi karena itu, kamu akan kehilangan. Akan kubunuh kamu. Zhou Jinyi, kali ini, aku yang akan melindungimu. Ini hari upacara kedewasaan SMA kami. Ran, kenapa kamu ke sini? Sebentar lagi kamu menyerahkan Bunga. Kenapa harus aku? Hei, guru menyuruhmu menyerahkan Bunga. Jadi, semua momen yang kuabaikan itu, ternyata saat aku melewatkanmu. Hai Zhou Jinyi, Eiko Yurenran, senang kenal denganmu. Kamu. Hai. Jangan tegang begitu, nanti kita akan akrab. Kamu baik-baik saja. Zhou Jinyi, guru memanggilmu. Baik. Ren. Aku juga senang kenal denganmu. Dia masih anak SMA. Tak kusangka, di usia segini, aku bisa mengulang masa SMA. Ini surat cinta? Ya, ini surat cinta. Guru Xiao, ternyata kamu tinggi juga? Jangan mengalihkan pembicaraan. Saat ini harusnya kamu ikut upacara kedewasaan. Bukan pacaran terlalu dini di sini. Bawa surat cintamu. Ikut saya ke kantor. Baik. Ran tersayang. Halo. Saat kamu membaca surat ini, itu berarti seluruh cinta di hatiku akhirnya sampai padamu. Di dunia ini, jarak terjauh. Bukanlah hidup dan mati. Melainkan, aku berdiri tepat di hadapanmu, sementara kamu masih tidak tahu. Aku cinta. Hei, kenapa tidak ada tanda tangannya? Bahasa seburuk ini masih menulis surat cinta? Dasar bocah-bocah. Surat cinta saja norak begini. Masih kecil bukannya belajar yang benar. Seharian cuma cinta melulu. Jawab, kamu pacaran terlalu dini? Guru Xiao, dari isi suratnya saja guru bisa lihat, ini anak laki-laki yang menyatakan cinta pada saya. Kami bahkan belum mulai, sudah keburu guru tangkap. Jadi, mungkin tak akan sempat mulai. Serius sedikit. Siapa yang menulisnya? Guru, saya sungguh tidak tahu. Guru yang pertama membacanya. Jangan kira diam saja bisa. Lapor. Jangan-jangan surat itu dari Zhou Jinyi? Jinyi, ada apa?
Guru Yu menyuruh saya ambil kertas ujian bulanan. Di atas lemari itu. Ambil sendiri. Jangan kira kalau kamu diam, saya tak tahu siapa penulisnya. Kamu seharian bersama Mu Feng dari kelas 5 itu. Surat ini, kemungkinan besar dia yang tulis. Mu Feng? Dengan otak dia? Mungkin baca semua katanya saja tak bisa. Kamu berharap dia bisa menulis ini? Kenapa wajahnya begitu? Jangan-jangan dia cemburu? Guru, aku yang menulis surat cinta itu. Ranran sama sekali tak terlibat. Aku yang buat. Aku yang tanggung. Kalau mau dihukum, hukum aku. Gawat. Kita tamat. Sekarang baru tahu gawat, terlambat. Besok kalian berdua. Panggil orang tua ke sekolah. Kelas 12 sudah sesibuk ini. Tapi kalian masih tak mau belajar. Seharian malah mengurus. Hal-hal tak jelas begini. Kalian tak mau kuliah, tak mau punya masa depan, bagaimana kalian bisa dewasa? Bagaimana bisa hidup di masyarakat? Bagaimana kalian jadi orang yang berguna bagi negara? Pernah kalian pikirkan semua itu? Ayolah, tak sepera itu. Cuma panggil orang tua, kan? Cara lama, aku sewa 2 ayah. Satu untuk kita masing-masing. Aku tak habis pikir. Kenapa kamu menulis surat cinta untukku? Dan seingatku, dulu, aku tak pernah dapat surat cinta. Aku tak boleh menulis iseng. Tunggu, ada yang aneh. Dulu? Dulu kapan? Waktu kelas 12 dulu. Sudahlah, kamu takkan mengerti. Dulu. Jauh, Jangan. Zhou Jinni. Kamu tahu tadi itu sebahaya apa? Apa yang pantas sampai kamu mempertaruhkan nyawa? Aku? Maaf. Selalu begini, tak pernah pikir panjang. Diulang berapa kali pun percuma. Aku malas dengar. Renran, maaf. Jangan marah lagi. Untuk apa aku marah? Yang tak kamu hargai, itu nyawamu sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku menghargainya. Aku hanya... Apa yang kamu pegang? Tunjukkan padaku. Ini jam saku yang membawaku melintasi waktu. Jinny waktu SMA, sudah punya. Kamu ada yang sakit? Maksudmu sakit apa? Jam saku ini sepenting itu bagimu? Siapa yang memberikannya? Mama bilang, jam saku melambangkan keabadian. Zhou Jinni, kita selamanya akan jadi sahabat terbaik. Iya, Ranran, lihat. Bunga wutong sudah mekar. Seseorang yang sangat penting. Ranran, lihat. Bunga wutong sudah mekar. Ranran, lihat. Bunga wutong sudah mekar. Ranran, kamu kenapa? Kepalaku tiba-tiba sakit. Tunggu aku di sini. Aku panggil guru dulu. Ini sudah kedua kalinya. Kenapa kepalaku sakit? Setiap kali aku teringat. Anak laki-laki itu? Surat penerimaan. Omong-omong, aku sudah lupa. Seperti apa surat penerimaan sekolah? Itu bentuknya. Biar kulihat lagi. Ternyata kamu lintah, ya? Awalnya kirim bunga untuk Zhou Jinni. Sekarang pilih sekolah yang sama. Kamu mau menggodanya? Dasar penggoda. Aku akan sobek surat penerimaanmu. Lihat saja, kamu masih bisa sekolah atau tidak. Adik manis, kakak beritahu, ya, meski surat penerimaan disobek, kamu tetap bisa kuliah, asal kamu memang diterima. Kamu, Apa yang kamu lakukan? Zhou Jinni, kamu mempermalukanku di depan umum demi dia? Apa kurangku dibanding dia? Adik manis, makan boleh sembarang, tapi bicara jangan asal. Dia tidak memukulmu. Diam. Pangya, kukatakan untuk terakhir kali. Aku tidak menyukaimu. Kalau kamu ganggu Ranran lagi, aku benar-benar akan memukulmu di depan umum. Zhou Jinni, aku membencimu. Jadi kamu juga suka memukul orang? Aku hanya menakutinya. Zhou Jinni, apa kamu menyukaiku? Aku. Sudahlah, tak perlu jelaskan. Kita semua pernah muda. Antar aku pulang. Ayo. Oh,
Aku sudah sampai. Hati-hati pulangnya. Tunggu. Nyonya Shu, bisa saja. Saya tak secantik itu. Kita cukupkan dulu? Astaga. Bukankah ini bully yang anggun itu? Saat masih muda, kamu memang cukup cantik. Pantas saja. Ren Dongliang tergila-gila padamu. Kamu? Cepat katakan maumu, tapi aku peringatkan. Jangan pakai itu untuk mengancamku. Kalaupun aku ungkap kebenaran, Paman belum tentu percaya. Aku tak mengerti kenapa Ran melupakanku, tapi mengingat dia. Tapi aku percaya. Ran, dia melakukan ini untuk melindungi dirinya. Aku bisa menjaga rahasiamu. Tapi ada satu syarat. Tinggalkan keluarga Ren. Jangan pernah lagi tinggal serumah dengannya. Memangnya kamu siapa? Kamu tak berhak mengaturku? Kalau Ran terluka, aku tak akan melepaskanmu. Dia Wanita pilihan ayahku. Yang buta itu. kalian berdua tinggal bersama? Tidak. Aku tidak tinggal di sini. Ayahnya menyuruhku mengantar barang. Orang gila. Cepat pulang sana. Bibi ada di rumah. Ya. Si bocah Joe itu, beraninya dia muncul di depan Ran. Bukankah melihatnya membuat Ran sakit kepala? Jangan-jangan ingatannya sudah pulih? Sheyoye, Oh, kamu sudah pulang. ada apa? Ran membuatmu kesal lagi. Aduh, anak itu memang susah diatur. Kalau ada waktu, akan kudidik dia baik-baik. Kamu juga? Jangan selalu marah pada anak itu. Hari ini aku melihatnya bersama si orang pria. Mereka tampak cukup dekat. Aku khawatir dia dirugikan. Mumpung libur musim panas, bagaimana kalau dia dijemput kemari? Kami bisa coba lebih akrab. Aduh, Ran kehilangan ibu kandungnya sejak kecil. Dia juga tak pernah dekat denganku. Punya ibu tiri sebaik kamu adalah keberuntungannya. Baik, kita lakukan sesuai katamu. Kalau dia tak menurut, akan kuseret dia pulang. Temperamen kalian berdua sama kerasnya. Sudahlah, jangan marah. Ran, minum sup dulu. Nanti ayahmu pulang, baru kita makan. Li Shayor. Tak ada orang lain. Berhenti pura-pura. Terus berakting begitu, kamu tak capek? Aku tulus ingin akur denganmu. Kenapa kamu selalu begitu memusuhiku? Mau tahu kenapa? Karena rasa jijik di matamu. Terlihat jelas olehku. Seperti sekarang. Minum seteguk saja. Tante merebusnya berjam-jam. Kamu menyebalkan sekali. Dongliang, Kamu kenapa lagi? tak apa. Aku baik-baik saja. Bully. Aktingmu bagus juga. Oscar berutang setumpuk piala padamu. Diam. Tantemu begitu baik padamu. Begini caramu membalasnya. Cepat minta maaf padanya. Kapan kamu lihat dia peduli padaku? Ren Dongliang, kamu mengaku sebagai pengusaha sukses. Tapi benar salah saja tak bisa lihat. Perusahaanmu pasti bangkrut. Dasar bocah, kamu sudah keterlaluan. Puas sekarang? Tak apa. Ternyata aku cemas sia-sia. Bocah sialan itu belum ingat apapun. Dulu atau nanti? Ren Dongliang tetap jadi korban wanita munafik itu dibodohi habis-habisan. Bodoh sekali. Hari ini benar-benar indah. Semua datang merusaknya. Jangan marah. Marah? Buat apa? Tak ada apa-apa. Tadi, aku... Tadi apa? Dengan gadis itu, Zhou Jini, kita baru kenal beberapa hari. Teman saja bukan. Kenapa jelaskan padaku? Sebenarnya, kita sudah kenal. Ribut apa sih? Kalau kamu ganggu Ren lagi, percaya aku akan menghajarmu. Aku antar kamu pulang. Kamu teman Ren. Aku tak mau berdebat. Tapi jangan keterlaluan. Oh? Kalau aku keterlaluan? Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Mu Feng, sudah cukup. Cepat antar aku pulang. Tolong dengarkan aku. Kamu kenapa?
Demi pria benalu ini, kamu membentakku? Baik, hebat sekali, Renran. Aku pulang. Terserah kalian mau apa. Jangan ikuti aku. Kamu bertengkar dengan temanmu? Hah? Berapa hari lalu, anak tinggi yang tampan itu sering mondar-mandir di gerbang kita. Tapi, belakangan dia tak kelihatan lagi. Kalau ada salah paham dengan teman, harus dibicarakan. Jangan keras kepala, nanti hubungan kalian rusak. Aku tahu, Bibi. Kalau begitu, lanjutkan belajarmu. Bibi ke dapur dulu. Buatkan makanan enak untukmu, oke? Ayah salah karena memukulmu waktu itu. Ayah minta maaf padamu. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Lihatlah, pesan minuman lagi. Bawakan saya teh. Mau teh jenis apa untuk wanita? Saya sarankan teh melati. Atau teh putih? Teh apa saja boleh. Makin pekat makin bagus. Paling bagus. Aromanya semerbak, sampai tercium dari jauh. Kamu boleh pergi. Ran, kamu berulah apa lagi? Kamu tanya aku mau minum apa? Aku bilang mau teh. Sekarang kamu malah memarahiku. Siapa yang gila? Ran. Dasar bocah, kamu tahu tidak, kalau bukan karena tantemu, preman di depan gerbang itu sudah melecehkanmu. Preman apa? Jadi Jojini tak muncul belakangan ini karena Li Shayo. Apa yang kalian lakukan padanya? Dong Liang, lihat dia! Sikap macam apa itu? Kamu harus bersyukur. Hukum masih melindungimu. Ini alamat rumah Zhao Jini. Benar, Kok. Apa aku salah ingat? Nak, cari siapa? Nenek, aku Renran. Namaku Renran. Aku teman sekelas Zhao Jini. Apa dia di rumah? Masuklah. Ayo, cepat masuk. Aduh, Xiaoyi, ada apa ini? Aduh. Ya ampun. Nak, duduk dulu. Nenek ambilkan air. Kakimu? Maaf, aku menyeretmu ke masalah ini. Aku janji, aku tak akan biarkan mereka menyakitimu lagi. Sikapku waktu itu memang seperti orang jahat. Lagi pula, tak separah itu. Cuma retak tulang ringan. Ran, dari mana kamu tahu alamatku? Masa harus kubilang? Aku melihatnya di surat kematiannya, begitu? Jelas aku tanya, memangnya aku menebak? Oh, Ekspresi apa itu? Aku sudah datang. Kamu tak mau jelaskan soal gadis hari itu? kalau begitu, aku bilang, jangan marah. Ya, hari itu, Pang Ya mencariku. Dia bilang asal aku memeluknya sekali, dia tak akan menggangguku lagi. Kalau tidak, dia akan terus menyusahkanmu. Aku takut dia menyakitimu. Jadi, Hebat. Aku benar-benar tak habis pikir. Zhao Jini, kamu benar-benar mengorbankan diri. Sampai sejauh itu, ya? Dan Pangnya. Dia juga benar-benar aneh. aku sudah merenung. Aku memang tak seharusnya memeluknya. Aku janji tak akan terulang lagi. Sudah kubilang. Aku tak butuh janjimu. Zhao Jini, jangan selalu memikirkan orang lain dulu. Tolong hiduplah dengan baik. Demi dirimu sendiri. Aku tidak memikirkan orang lain. Aku hanya demi. Demi aku, kan? Kenapa? Kutanya pun kamu tak mau jawab. Nak, minum dulu. Sepatunya pas. Pas. Terima kasih, Nenek. Aku pulang dulu. Fokus sembuhkan lukamu. Beberapa hari lagi aku datang lagi. Ran, aku sangat ingin memberitahumu kenapa. Tapi aku tak bisa. Di kartu ini ada 5 juta, cukup untukmu pindah dan mulai hidup di kota lain. Tapi kamu harus berjanji meninggalkan tempat ini, jangan pernah temui Renran lagi. Tenang saja.
Aku berada di dekat Renran, bukan untuk memulihkan ingatannya. Aku tak akan membiarkannya menanggung lebih banyak sakit. Sedangkan kamu, Li Xiaoyue, kalau tak mau ketahuan, jangan melakukannya. Jaga sikapmu. Si Zhou, kamu seperti bom waktu. Keberadaanmu akan memikulnya. Saat itu terjadi, dia akan mengingat semuanya. Paling buruk, aku hanya menerima akibat yang pantas ku dapat. Tapi jangan lupa, dulu dokter pernah bilang, begitu ingatannya pulih, jiwanya akan terguncang. Jadi saat hari itu tiba, aku akan menunggu hari dia jadi gila. Renran, kenapa kamu di sini? Aku pernah hilang ingatan. Seingatku, aku cuma pernah dirawat sekali. Tapi waktu itu dokter bilang, aku pingsan karena anemia. Apa ada alasan lain? Renran, aku tadi cuma bercanda dengan murid Zhou, jangan dianggap serius. Pergi. Kalau kamu tak mau jelaskan, lepaskan aku. Kenapa teleponku tak kamu angkat? Aku tak lihat. Ran, aku salah. Aku tak seharusnya memukul dia. Apalagi membentakmu. Kumaafkan. Aku boleh pergi sekarang? Lihat ini. Aku lama membujuk pamanku. Baru dia mau mengajariku. Jelek sekali. Pamanmu pasti murka kalau lihat. Mu Feng. Pamanmu masih jadi wakil direktur di RS itu? Ya, masih. Sini, bantu aku sedikit. 2 tahun lalu, tak lama setelah kamu keluar dari rumah sakit, dokter itu mengundurkan diri. Rekam medismu saat itu, katanya salah dikelola, lalu hilang. Pasti Li Xiaoyue dalangnya. Tapi apa yang sebenarnya kulupakan? Kemarilah, begini rencananya. Zhou Jingyi, Ran tiba-tiba sakit kepala hebat. Dia terus memanggil namamu dengan lirih. Cepat datang ke rumah sakit. Dia datang. Duduk. Mengaku, kami akan lunak. Melawan, urusannya makin berat. Kami sedang mengupayakan keringanan untukmu. Ayolah, Bung. Kenapa keras kepala sekali? Kamu pikir kalau diam, kami tak bisa mencari tahu? Di dunia ini, uang bisa menyelesaikan hampir semuanya. Hanya saja, kami berdua mau ambil jalan pintas. Bro, kamu tak benar-benar mau. Dia memutus hubungan denganmu, kan? Zhou Jingyi, yang kamu sembunyikan itu ingatanku sendiri. Aku ingin tahu kebenarannya. Tolong beritahu aku ya. Aku mohon. Tapi, Ran, aku takut. Jangan khawatir, ini rumah sakit. Aku tak akan kenapa-kenapa. Sebenarnya, sejak kecil, kita sudah saling kenal. Sebenarnya, kita bertemu saat masih kecil. Waktu itu, kamu seperti matahari kecil. Sampai akhirnya, ibumu meninggal. Li Xiaoyue masuk ke hidupmu. Di depan ayahmu, dia pura-pura baik. Di belakangnya, dia ingin menyakitimu. Saat itu kita terlalu kecil. Yang bisa kulakukan hanya menemanimu. Lalu, kamu diculik pedagang manusia. Saat kamu diselamatkan, kamu terkena afasia akibat trauma. Mati saja sendiri. Lari. Lari lagi. Lari. Setelah Li Xiaoyue tahu kamu tak bisa bicara, dia tak takut terbongkar lagi. Dia makin keji dan nekat. Dia terang-terangan menyiksamu. Dia sering mengurungmu di gudang yang gelap gulita. Dia bahkan menyuruh kepala pelayan melecehkanmu. Gudang itu punya satu jendela kecil. Aku sering duduk di luar dan mengobrol denganmu. Hari itu, aku baru tiba. Saat ku dengar tangismu yang memilukan,
Setelah itu, kamu hilang ingatan. Kamu melupakanku. Dan lupa semua luka itu. Li Xiaoyue, wanita keji itu. Jangan, pergi. Cepat panggil dokter. Ran. Ini aku, Feng. Kamu ingat aku? Tidak. Dokter, dia lupa padaku. Ginny. Entah masa lalu, sekarang, atau nanti, aku takkan melupakanmu lagi. Dokter, bagaimana agar dia ingat aku? Haruskah kubiarkan dia memukulku? Sudahlah. Bahkan saat SMP, celanamu melorot waktu main basket, aku masih ingat. Hah? Ini diberikan anak kecil padaku. Kalau kamu suka, ini untukmu. Aku punya boneka beruang. Setiap kali Li Xiaoyue mengurungku di gudang, aku selalu memeluknya. Boneka itu punya fitur tersembunyi. Asal dia duduk tegak, dia merekam otomatis. Dokter ingin kamu diobservasi dulu. Setelah urusanku selesai. Tunggu, ada yang bisa jelaskan? Boneka itu bisa merekam. Apa hubungannya dengan keluar RS? Aduh, jelaskan pada si bodoh. Boneka itu mungkin merekam. Bukti Li Xiaoyue menyiksa Ran. Halo? Nyonya, Nona Ren dan dua pria pergi ke Villa Chengdong. Sepertinya mereka menemukan sesuatu. Mereka menuju perusahaan ini sekarang. Villa Chengdong? Apa bocah hina itu sudah ingat? Xiaoyue, Nona Ren, Di mana Rendong Liang? Presiden Ren sedang keluar. Yang lain di perusahaan? Mereka semua sudah pulang. Presiden Li baru saja memberi semua orang libur setengah hari. Kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Berani lapor polisi, akan kudorong dia dari sini? Hentikan. Bocah hina, pesanmu datang tepat waktu? Aku dan ayahmu sudah dengar rekamanmu. Suara tangismu itu indah sekali. Wanita keji, ibumu membawa petaka dengan melahirkanmu. Tak tahu malu, buruk rupa. Apa katamu? Tidak dengar. Saat kamu mati nanti, akan kukir di nisanku. Binatang, pukuli dia. Lepaskan. Li Xiaoyue, apa salah keluarga Ren padamu? Menyakitiku belum cukup. Sekarang kamu mau mencelakai ayahku juga? Aku dan keluarga Ren memang tak punya dendam besar. Aku hanya ingin masuk kalangan atas. Keluarga Ren cuma batu loncatanku. Tapi binatang ini, setelah aku hamil, menyuruhku menggugurkan bayi itu. Semua karena kamu. Katanya dia tak mau putri kesayangannya sedih. Jadi bayiku harus disingkirkan. Aku sangat marah sampai kandunganku terganggu. Bayinya meninggal dalam kandungan. Dokter bilang padaku, aku tak bisa punya anak lagi. Semua karena kamu. Kamu merampas aku menjadi ibu. Aku ingin kalian mati semuanya. Jangan pukul dia lagi. Bayimu meninggal karena aku. Kalau mau balas dendam, pukul aku. Jangan pukul ayahku. Ran, meski kamu berlutut demi ayahmu, dia tak akan mengampuni Paman Ren. Jangan berbuat bodoh. Aku hampir lupa padamu. Bocah kurang ajar. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan sampai begini. Kumohon, berhenti. Lepaskan mereka. Apa maumu agar mereka bebas? Akan kulakukan apapun. Mengampuni dia? Bisa saja. Berlutut dan mohon padaku. Merangkak kemari dan sujud sampai aku puas, baru ku lepaskan dia. Bagaimana dengan ayahku? Dia?
Akan kurekayasa kecelakaan. Ku buat dia jadi orang tak berguna. Lalu aku resmi ambil alih grup Ren. Tenang saja. Hanya pikirannya yang rusak. Tangan dan kakinya tetap utuh. Li Xiaoyue. Kesabaranku ada batasnya. Kamu mau berlutut atau tidak? Kalau kamu tidak berlutut, akan kulempar si Zhou itu, bocah sialan ini, ke bawah. Jangan aku berlutut. Jangan mendekat. Maju selangkah lagi, ku habisi dia. Kalian cuma bekerja demi uang. Aku bayar 10 kali lipat. Lepaskan mereka. Bawa ayahku ke rumah sakit. Gadis hina, mati saja kamu. Zhou Jini. Zhou Jini. Zhou Jini. Aku pasti menyelamatkanmu. Aku kembali ke malam itu saat aku nyaris dilecehkan. Setelah kejadian itu, aku melupakan Zhou Jini. Li Xiaoyu, dasar wanita keji, aku akan menghabisimu. Bukannya kamu bisu? Kok bisa bicara? Kali ini, aku akan menghancurkanmu. Kamu akan tersiksa. Memangnya kamu bisa? Di sini cuma ada 3 orang. Setelah dia selesai, kuracuni kamu sampai bisu. Kita lihat saja siapa yang lebih tersiksa. Nona Ren, aku sangat menyukaimu. Menjauh, dasar mesum. Boleh kupeluk? Sekali saja, biarkan aku memelukmu. 3, 2, 1. Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Zhou Jini. Ren. Zhou Jini. Aku. Kamu bisa bicara. Ren, kamu baik-baik saja. Ren. Zhou Jini. Kalau aku melupakanmu, Kamu harus. membangunkanku. Ren. Bagaimana rasanya? Kalau aku tak ingat kamu, kamu harus membangunkanku. Kamu ingat aku siapa? Ran, aku. Syukurlah. Aku tidak amnesia. Aku ingat kamu. Sekarang aman. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan selalu di sini. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kenapa saling tarik begitu? Kamu yang menyelamatkan Ran. Li Jun pasti dipukuli bocah tengik ini sampai berdarah. Untung aku pergi lebih awal dan membuat alibi kuat. Dasar bocah sialan, kamu beruntung. Ran, kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Ini salahku. Saat itu aku bersama pelayan, menanam bunga di luar. Semua ini salahku. Berhenti pura-pura. Kalau bukan karena kamu. Dong Liang, aku? Ran, kamu kenapa? Ran, jangan diam saja. Panggil dokter. Ayah dan wanita itu masih dimabuk cinta. Dia belum tentu meninggalkannya hanya karena tuduhanku, tanpa bukti. Jika Zhou Jini membongkarnya sekarang, dia pasti akan balas dendam. Aku akan pura-pura amnesia dan bisu dulu. Ambil bukti dari boneka beruang perekam itu, lalu kuhukum wanita keji itu. Kamu baik-baik saja? Ran, Kamu tak apa? selamat pulang. Ran, selamat pulang. Aku menyiapkan hadiah ini untukmu. Kamu suka? Sudah, Ran. Ayah antar kamu istirahat dulu. Tunggu, ayah masih ada rapat. Ayo. Sepertinya, dokter benar. Dia sudah lupa semua soal penyiksaan itu. Bagus sekali.
Tapi ada satu hal yang aneh. Hari itu dia jelas bicara. Kenapa sekarang bisu lagi? Aduh, apa anehnya? Dia bukan benar-benar bisu. Setelah diculik, dia terlalu takut untuk bicara. Hari itu mungkin dia panik. Jadi keluar beberapa kata. Dick, jangan menakuti diri sendiri. Memangnya dia bisa selicik apa? Benar juga. Sekarang kita hanya perlu mengurus bocah tengik itu, maka semuanya aman. Ada apa? Baterainya habis. Kenapa tidak terekam? Tanpa rekaman itu, bagaimana aku bisa menjatuhkan Li Xiaoyu? Kamu Zhou Jini, kan? Terima kasih sudah mengantar Ranran ke rumah sakit. Tapi kenapa kamu bisa ada di rumah kami? Selain melihat kepala pelayan Li, bersama Ranran yang pingsan, bersama Ranran yang tak sadar, memberinya napas buatan, apalagi yang kamu lihat? Oh, aku dan Renran, anggota klub ilmu pengetahuan alam. Hari itu, aku datang mengerjakan tugas praktik. Tunggu, apa maksudmu? Napas buatan, aku jelas melihat. Murid Zhou, Ranran saja sudah memaafkan. Kamu cuma orang luar, untuk apa ikut campur? Dia bukan memaafkan, dia hanya lupa. Bukankah sama saja? Nenekmu sudah 11 tahun, kan? Masih cuci piring demi sekolahmu. Asal kamu sedikit fleksibel, 5 juta di kartu ini jadi milikmu. Saya tahu kamu, anak baik yang menjunjung keadilan. Lihat Renran, dia baik-baik saja, kan? Kamu juga ingin nenekmu hidup tenang di masa tuanya, kan? Murid Zhou, aktingmu bagus juga. Tadi aku benar-benar ingin memukul mereka. Kalau kamu menyerang duluan, bagaimana kita lanjutkan sandiwara ini? Tujuan kita adalah membuat dia lengah, baru dia akan membuat kesalahan. Selain itu, aku ingin kamu menjauh dari masalah ini. Kamu tidak boleh terluka. Mungkin kamu pindah saja. Jauhi Li Xiaoyu, itu berarti menjauhi bahaya. Kita belum cukup kuat. Aku takut kamu terluka. Li Xiaoyu sangat membenci aku dan ayah. Dia tak akan melepaskanku begitu saja. Jangan khawatir. Kali ini dia tak akan berhasil. Kamu, jangan ikut campur. Dengar tidak? Sedang apa? Selera bagus juga. Dasar bocah hina, jangan lupa, akulah nyonya rumah ini. Hanya aku yang berhak menatanya. Dasar pembawa sial, kamu bikin ibumu mati, lalu anakku juga kamu celakai. Sekarang mau menginjak kepalaku? Kenapa kamu tak mati saja? Kamu tak perlu sehati-hati itu. Lukanya cuma terlihat seram. Sebenarnya tak terlalu sakit. Aku belajar kedokteran bertahun-tahun. Percayalah. Bertahun-tahun di fakultas kedokteran. Aku bercanda. Jangan sering-sering menemuiku. Kalau Li Xiaoyu tahu, rencana kita hancur. Kamu bahkan belajar membobol kunci. Hebat juga kamu. Ran. Sejak kamu sadar di rumah sakit, rasanya kamu jadi orang lain. Aku tetap aku. Aku hanya melewati banyak hal. Itu membuatku lebih berani. Keluar, mandi, dan ganti baju. Ayahmu sebentar lagi pulang. Jangan coba-coba mengadu, atau ku habisi kamu.
Waktunya tiba. Ran, ayah bawakan sesuatu dari perjalanan ini. Belakangan Ran sangat bergantung padaku. Makan, pakaian, semua tanya aku dulu. Seperti anak kecil. Terima kasih. Ini dari ayah, ambillah. Hei, ini... Li Xiaoyu, ada apa ini? Dongliang, kita sudah bersama selama ini. Kamu masih tak percaya padaku? Hari itu, Ran tiba-tiba pusing. Aku mau membawanya ke rumah sakit. Dia pingsan dan jatuh dari tangga. Aku panik. Aku melindunginya dengan tubuhku. Lihat. Aku juga terluka. Ternyata dia sudah menyiapkan semua ini. Benarkah begitu? Sebenarnya ayah selalu menyayangiku. Hanya karena Li Xiaoyu terus menghasut hubungan ayah dan anak kami. Makin memburuk. Apa? Proyek bermasalah? Baik, saya mengerti. Saya segera ke sana. Ayah harus mengurus sesuatu. Baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa, cari Bibi. Anak kurang ajar. Suka pamer tubuh, ya? Akan kuturuti mamu. Li Jun, robek pakaiannya. Kembalilah diam-diam, lewat pintu belakang. Nona muda, semua orang sudah kusuruh pergi untuk bekerja. Hari ini, takkan ada yang mengganggu kita lagi. Zhou Jini, aku akan mengubah nasibku sendiri. Jadi kali ini, kumohon jangan keluar. Lindungi dirimu. Dasar bocah kurang ajar. Kamu terus saja mengacau. Sudah ambil uangku, masih berani melawan? Jangan salahkan aku kejam. Bocah kurang ajar, hari ini utang lama dan baru, kita selesaikan semua. Nanti aku tahan mereka. Cari kesempatan untuk lari. Kamu harus lari. Zhou Jini. Bukannya kamu bisu? Kenapa bisa bicara lagi? Berkat pacar kecilmu ini, aku punya ide cemerlang. Seorang pria jadi bensi karena cinta, lalu membunuh gadis itu saat kalap. Setelah itu bunuh diri karena takut dihukum. Bagaimana menurutmu cerita itu? Cerita murahan. Bocah kurang ajar. Hari ini kuhabisi kamu. Berkali-kali kamu merusak rencanaku. Hari ini kamu mati. Hentikan. Hentikan. Ran, kamu terluka? Ayah datang. Dongliang, dengarkan penjelasanku. Ran ingin kabur dengan bocah itu. Jadi aku terpaksa. Omong kosong. Putriku hampir. Kau cekik mati. Wanita keji. Masih mau berdalih? Bawa mereka berdua. Langsung ke kantor polisi. Prisdir Ren, tolong lepaskan aku. Li Xiaoyu yang menyuruhku. Dia menyuruhku melecehkan nona muda. Tapi semua aku tolak. Prisdir, aku benar-benar tak bersalah. Diam. Carikan pengacara terbaik. Aku mau mereka berdua membusuk di penjara seumur hidup. Ren Dongliang, dasar bajingan tak berhati. Semoga kau mati mengenaskan. Ya di hantu pun, aku takkan melepasmu. Zhou Jini. Akhirnya kamu sadar. Minum dulu. Zhou Jini, sekarang dia pasti di lab. Lab? Guru Wu? Aku ini kembali ke masa kuliah. Ran, kalau kamu benar-benar tak mau kuliah di luar negeri, saya akan bicara dengan ayahmu. Tapi jangan menakutiku seperti ini. Kuliah di luar negeri? Aku ingat saat tahun terakhir kuliah, aku direkomendasikan untuk pertukaran ke luar negeri. Tapi aku menolak karena kesal pada ayah. Apa kesempatan kuliah ke luar negeri itu juga berkaitan dengan Zhou Jini? Kamu tak apa? Kenapa tiba-tiba pingsan? Zhou Jini, pas sekali kamu datang. Guru Wang baru saja mencarimu. Dia mau tanya soal kuliah di luar negeri. Sudah kamu pikirkan? Aku masih perlu berpikir. Guru Wu, aku juga sama.
Aku juga perlu berpikir. Zhou Jinyi, hubungan kita sekarang apa? Teman. Teman baik. Kamu memang hebat. Kali ini aku tidak amnesia. Kamu masih main cinta diam-diam? Ayo kuliah di luar negeri bersama. Karena apapun yang kita lakukan, bahaya tetap tak bisa dihindari. Maka akan kuubah total pilihan waktu itu. Biar perubahan jadi peluangku menyelamatkanmu. Jangan cemaskan biaya kuliah. Nenekmu juga akan kujaga. Zhou Jinyi, kamu hanya perlu menjawab, mau bersama denganku? Aku. Kamu tidak menolak, berarti aku anggap kamu setuju. Nak, makan yang banyak. Aku setuju ikut tes kecocokan donor untuk menyelamatkan putrimu. Kalau cocok, aku akan pertimbangkan mendonorkan ginjal untuknya. Bagus sekali. Tapi aku punya satu syarat. Kamu harus membiayai kuliahku di luar negeri. Tidak masalah. Xiao Shui akhirnya bisa selamat. Syukurlah. 3 hari lagi, hujan meteor Aquariad akan mencapai puncaknya. Taman Gunung Wufeng akan dibuka gratis. Para pencinta astronomi dipersilakan membawa keluarga, pasangan, untuk menyaksikan cahaya bintang romantis ini. Makan yang banyak. Mau lihat hujan meteor? Kenapa melamun? Buka mulut. Enak, tidak? Astaga, kamu manis sekali. Jangan bercanda. Dasar kawok polos. Lihat, Aku lihat ke sana dulu. dasar kepala batu. Xiaoyi, tes donor kamu cocok dengan adikmu. Kalau lancar, operasinya 2 minggu lagi. Aku sudah tanya dokter, 1 ginjal tak akan mengganggu hidupmu. Xiaoyi, bisa tunggu sampai operasi transplantasi ginjal Xiaoshu selesai, baru ku beri uang studi luar negeri? Aku. Zhou Jinyi, kamu ingin ke luar negeri? Kalau kamu mau, aku akan menemanimu. Aku sedang bertanya padamu, apa perasaanmu yang sebenarnya? Kamu ingin ke luar negeri? Lalu kamu mau? Aku sedang bertanya padamu, kamu mengerti? Apa kamu tak punya pikiran sendiri? Bisakah kamu berhenti selalu memikirkan yang terbaik untukku? Hiduplah untuk dirimu sekali saja. Maaf. Aku membuatmu khawatir. Ternyata memaksakan diri ikut campur dalam jalan hidupnya bisa memicu efek berantai semengerikan ini. Aku harus bagaimana? Aku jalan-jalan dulu. Zhou Jinyi, bintang-bintangnya indah sekali. Ya, Yang butuh ginjal itu, adikmu? satu ayah, beda ibu. Maaf, aku terlalu gegabah. Aku tak tahu keputusan studi luar negeri akan begitu menekanmu. Kalau kamu tak mau pergi, kita tidak usah pergi. Tapi soal transplantasi itu, aku takkan setuju. Xiaoyi, apa maksud pesanmu? Kamu mau mundur? Karena uang. Sebutkan harganya. Akan ku transfer sekarang. Ini bukan soal uang. Aku hanya ingin tubuhku utuh. Jadi kamu akan diam saja melihat adikmu meninggal? Xiaoyi, nak, ayah mohon padamu. Selamatkan adikmu. Aku sudah memutuskan. Maaf. Kamu binatang berdarah dingin. Dengarkan aku. Kalau kamu berani menolak. Kamu Tumben kamu yang mulai duluan? Ada apa? geledah semuanya. Hari ini, ikat dia dan seret ke rumah sakit. Kalau dia melawan, hajar sampai kapok.
asal ginjalnya tetap utuh. Siapa kalian? Apa yang kalian mau? Jawab, di mana bocah kurang ajar itu? Kamu Zhou Liang. 20 tahun lebih menghilang, lalu kembali mencari Xiaoyi? Apa rencanamu? Aku tak akan membiarkanmu menyakiti Xiaoyi. Dasar tua bangka. Xiaoyi, hari ini ayah membawamu ke rumah sakit. Seminggu lagi kamu operasi. Operasi? Operasi apa? Xiaoyi, kamu sakit? Nenek, aku tidak sakit. Jangan khawatir. Aku sudah jelaskan. Maaf. Omong kosong, kau kira bisa menolak? Tangkap dia. Sampai di titik ini, putriku harus dapat ginjalmu. Tunggu. Putrimu? Bukankah dia juga putramu? Dulu kau buang dia saat bayi. Sekarang masih berani kembali? Kau bahkan menuntut dia mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan anakmu yang lain. Punya ayah sepertimu, dia benar-benar sial. Bocah ini datang dari mana? Siapa kau berani mengajariku? Kamu tidak apa-apa? Tangkap gadis itu dan nenek tua itu. Coba lihat. Kalau kelemahanmu kupegang, apa kau masih berani melawan? Maju. Jangan sentuh mereka. Aku setuju. Aku bisa selamatkan putrimu. Diam. Aku sudah memeriksa rekam medis putrimu. Kondisinya sekarang sama sekali tak perlu donor ginjal. Aku sudah menghubungi spesialis terbaik. Asal kau berjanji, berhenti menyulitkan Zhou Jini, aku bisa segera mengatur perjalanannya. Tenang saja. Semua biaya aku tanggung. Kau? Kenapa aku harus percaya? Karena Ren Dongliang adalah ayahku. Cari tahu sendiri kemampuannya. Selain itu, operasi transplantasi ginjal itu berisiko. Kau pasti lebih tahu dariku. Ini salah satu kontak spesialisnya. Kau bisa memeriksanya sekarang. Periksa. Nona Ren, tadi saya tak mengenali status Anda. Saya hanya terlalu mencemaskan anak saya. Jadi kapan kita berangkat? Asal kau berhenti menyulitkan Zhou Jini, kapan saja bisa. Ya, pasti. Tidak akan. Xiaoyi juga putraku. Cukup. Jangan mengganggu di sini. Baik. Ayo pergi. Aku pulang dulu. Istirahatlah baik-baik. Turunkan aku, sekarang. Dengar, Zhou Jini. Kalau kamu ingkar dan mendonorkan ginjal, kita putus selamanya. Apa-apaan? Mau sok jadi pahlawan? Aku takut kamu lari. Aku tak bisa mengejarmu. Jangan marah lagi, ya? Aku hanya tak mau masalahku menyeretmu. Zhou Jini. Tanpa kamu, aku mungkin tak hidup sampai hari ini. Lagi pula, semua ini terjadi karena aku mau kuliah di luar negeri. Tenang saja, aku benar-benar sudah mengurusnya. Dan, kamu bahkan belum mengejarku. Dari mana tahu tak bisa menyusulku? Zhou Jini. Kamu suka aku? Aku suka kamu. Kenapa tiba-tiba kamu memutuskan kuliah di luar negeri? Kamu kerja paruh waktu sebanyak itu. Tubuhmu sanggup? Mau tidak kamu memikirkan saranku lagi? Biaya kuliah, anggap saja pinjaman dariku, ya? Baiklah. Aku tak akan bahas lagi, ya? Kalau begitu, pergilah kerja. Hati-hati. Ada apa? Sudah kangen aku? Halo, apa Anda keluarga Zhou Jini? Dia pingsan. Sekarang di rumah sakit. Apa? Bagaimana keadaanmu? Kenapa tiba-tiba pingsan? Dia pingsan karena terlalu lelah. Tapi cukup istirahat, dia akan baik-baik saja. Jangan merasa masih muda, lalu merusak tubuhmu begini. Terlalu lelah?
Lihat, kan? Ini akibatnya kalau kerja tanpa henti. Maaf. Aku membuatmu khawatir. Kamu cari penyakit sendiri. Kenapa harus belajar ke luar negeri? Jujur padaku, kamu tiba-tiba memutuskan pergi. Sebenarnya karena apa? Ayahku menemuimu, ya? Tidak. Jangan berpikir macam-macam. Aku janji. Aku akan jaga kesehatan. Sudah. Berbaring dan tidurlah. Entah siapa yang sebenarnya pasien. Kalau pacarmu tidak datang, mungkin penyakitmu lebih cepat sembuh. Sest. Jika Ran ke luar negeri, dia bisa mendapat pendidikan terbaik dunia dan belajar teori serta teknik paling maju. Saya tak akan membiarkan dia menghancurkan masa depannya demi bocah miskin. Kalau kamu sungguh mencintainya, jangan jadi penghalangnya. Aku menyukaimu. Tapi aku tak bisa karena satu pengakuan ringan mengikatmu di sisiku. Maaf. Kali ini, aku harus ingkar janji. Nenek, Zhou Jini ada di rumah? Bukannya dia di sekolah? Atau di tempat kerja? Aku sudah mencarinya berhari-hari. Dia hanya meninggalkan surat untukku, lalu menghilang. Nenek benar-benar tidak tahu dia di mana? Berarti dia benar-benar ingin pergi. Tunggu, nak. Beberapa hari ini, Xiaoyi terus menatap benda ini. Xiaoyi melarangku memberitahu gadis itu, tapi kabur tak akan menyelesaikan masalah. Saini, kamu di mana? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau minum. Di sini dingin dan lembab. Nanti kamu masuk angin. Bukannya kamu sudah membuangku? Kenapa masih peduli? Aku tidak membuangmu. Aku sudah lama menyesal. Tapi di sini tidak ada sinyal. Begitu salju reda, aku akan ke bilik telepon untuk meneleponmu. Lalu kenapa berulah? Bukannya takut menghambatku? Bukannya ingin aku bahagia? Rendong Liang baru sedikit menekanmu. Kamu langsung mundur. Kalau tahu kamu semudah itu menyerah? Sejak awal aku tak seharusnya bersamamu. Ran. Maaf. Aku sok merasa, semua ini demi kebaikanmu. Akulah yang menyakitimu. Maaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Zhou Jini. Cinta sejati bukan terus memaklumi. Apalagi berkorban tanpa batas. Kita setara. Kamu mengerti? Rencana ajarmu rinci sekali. Dasar anak-anak di sini lemah. Kalau lebih rinci, mereka lebih mudah paham. Zhou Jini. Aku tanya sekali lagi. Kamu ingin ke luar negeri? Neka sudah tua. Aku ingin tinggal merawatnya. Tak bisakah sekali saja hidup untuk dirimu? Aku selalu hidup untuk diriku. Baik melindungimu. Atau merawat nenek. Semua itu pilihan hatiku. Cuma ada satu ranjang.
Berarti aku dan Zhou Jini tidur seranjang? Apa akan terjadi sesuatu? Aku gugup sekali. Kamu ngapain? Kuaka begini tidur di lantai? Kamu gila? Aku baru ingat ada pelajaran yang harus kulang. Kamu tidur duluan. Naik ke ranjang. Sekarang. Cepat. Aku mau siapkan pelajaran saja. Jangan bergerak. Selamat malam. Aduh, sialku. Maaf. Ran, kamu kenapa? Sekarang tahun berapa? Aku bawa makanan enak. Hari ini datanglah lebih awal ke rumah sakit. Hari ini, hari Zhou Jini tenggelam. Ini Taman Songhe. Ada apa? Kamu sakit? Iya, gara-gara kamu. Sakit sekali. Hari ini aku cuti. Kamu juga harus cuti. Mulai sekarang, jangan tanya apapun. Ran, sebenarnya ada apa? Diam. Jangan tanya dulu. Ran. Asal dia selamat malam ini, dia bisa tetap hidup. Ran. Aku tak tahu kenapa kamu setegang ini. Tapi aku mau kamu tahu. Aku ada di sini. Jangan khawatir. Ada aku. Kenapa aku kembali ke dunia nyata? Di mana Zhou Jini? Kak Senior, pukul 00.00, ada korban tenggelam yang dibawa kemari? Tidak. Kamu masih linglung habis tidur? Jini membawakan makanan. Coba sana. Oh, jadi aku berhasil. Akhirnya aku menyelamatkanmu. Jangan lupa ucapanku. Aku ingat. Hormati takdir orang lain. Jangan sembarang berbaik hati. Tenang saja. Kalau begitu, aku kerja dulu. Dasar wanita hina. Ini semua gara-gara kamu. Aku dipenjara 10 tahun. Hidupku hancur. Aku akan menghabisimu. Aku penasaran, saat lamaran nanti malam, bagaimana reaksi Jini? Li Xiaoyue sudah bebas. Ayah khawatir dia balas dendam. Untuk sementara, aku akan menugaskan 2 pengawal untukmu. Ran, cepat ke IGD. Zhou Jini. Zhou Jini, kamu harus baik-baik saja. Ran, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Kamu gila? Ran, maaf. Aku... Gawat. Sepertinya saranku buruk. Begini, maaf, ya. Aku yang memberi murid Zhou ide bodoh itu. Jangan salahkan dia. Kalian semua gila. Ini semua salahku. Aku tak seharusnya menakutimu begini. Jangan marah lagi, ya? Ran. Kamu kira kamu, tokoh pria tragis di drama, tak bisa masuk sendiri? Maaf, tolong jangan diamkan aku. Masih sempat. Aku mau membawamu ke suatu tempat. Ini tempat yang sering kita datangi waktu kecil. Tapi hari ini bukan soal itu. Kejamkan matamu. Buka. Dulu di bawah pohon wutong ini, aku memberimu jam saku.
Hari ini, di bawah pohon wutong yang sama, aku menyerahkan diriku padamu. Zhou Jini, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku tidak mau. Aku tak mengizinkan. Wanita keji, aku mau kamu mati. Zhou Jini, Dasar wanita keji, matilah. Zhou Jini, Apa yang kamu lakukan? jangan. Zhou Jini, Dia mati demi kamu. Kamu pembawa sial, sumber petaka. Keberadaanmu membuat semua orang di sekitarmu berakhir tragis. Ran, kamu terluka. Zhou Jini, jangan menakutiku. Jangan menakutiku, bangunlah. Kumohon. Zhou Jini, aku tak akan membiarkanmu mati. Keberadaanmu membuat semua orang di sekitarmu berakhir tragis. Jangan khawatir. Beberapa direktur ada di dalam. Zhou Jini akan baik-baik saja. Direktur, di mana Zhou Jini? Ran, Kenapa? Kenapa akhirnya tetap sama? Kenapa aku masih di sini? Apa ini kesempatan terakhirku? Mustahil. Di mana jam sakuku? Ran, jangan begini, Ran, jangan. Zhou Jini sudah tiada. Dia sangat menyayangimu. Arwahnya tak akan tega melihatmu sesakit ini. Tidak, dia belum pergi. Aku masih punya satu kesempatan. Lalu kenapa aku masih di sini? Mustahil. Aku harus segera bangun. Bangun. Aku harus kembali. Aku masih punya kesempatan. Zhou Jini, aku masih bisa menyelamatkanmu. Keberadaanmu membuat orang di dekatmu berakhir tragis. Waktu membuatku memahami cintamu dan menebus semua penyesalanmu. Tapi jika tiap kali aku mendekat, itu malah mempercepatmu menuju akhir hidupmu, maka kali ini aku memilih menjauh. Apa yang terjadi? Kembalikan aku, sekarang. Kembalikan aku, Zhou Jini menungguku. Tolong, kembalikan aku. Aku mohon. Cepat kembalikan aku. Ran, lihat. Bunga wutong mekar. Ada apa? Jini, aku tak mau berteman denganmu. Kamu juga tak akan dapat hadiahku. Aku benci kamu, pergi. Maaf, demi menyelamatkanmu, Aku hanya bisa. mengakhirinya sejak awal. Pergi. Biar Bibi lihat. Sini, bangun. Ran, terima kasih jam sakunya. Aku akan menjaganya baik-baik. Minggir. Ternyata semua sudah ditakdirkan. Aku mengubah awal kisahku dengan Zhou Jini. Kalau begitu, antara kamu dan Rendong Liang juga tak akan pernah dimulai. Ini di mana? Kita mau apa? Apalagi? Kita datang untuk mengajar. Jadilah teladan. Jaga citra. Hujan bikin jalan licin. Biar aku bawakan. Tidak usah, terima kasih.
masker wajah. Ada padaku. Aku antar ke sana. Di pegunungan banyak nyamuk. Berikan ini pada mereka. Itu bukan untuk mereka. Kamu mau berikan itu ke Ran-Ran, kan? Jangan bilang itu dariku. Bro, kamu setia banget. Hei, kenapa kamu suka Ran-Ran? Kenapa kamu suka Rin-Ran? Bukan, tunggu. Nasib kita mirip. Bagaimana kalau kita jujur? Kalau kamu tak mau cerita, aku akan beritahu Ren-Ran. Minyak floral itu milikmu. Nenekku bilang, kamu anak tak diinginkan. Kamu tak pantas main dengan kami. Dia bukan anak tak diinginkan. Dia masih punya nenek, dan dia punya aku. Mulai sekarang, dia adik kecilku. Coba saja siapa berani merundungnya. Waktu kami kecil, dia pernah menolongku. Jadi begitu. Berarti kita mirip. Kita sama-sama suka gayanya yang gagah. Kalau tak bisa menjelaskan, diam. Itu cuma kiasan. Kenapa sawot? Aku dan Ran-Ran kenal saat SMP. Saat itu aku baru pindah sekolah. Takut dirundung. Aku pasang muka galak seharian. Ternyata aktingku kelewatan. Lalu beberapa kakak kelas menjatuhkanku dan menghajarku. Lalu Ran-Ran datang membela saat melihat ketidakadilan. Saat itu, menurutku dia keren sekali. Cantik sekali. Tapi, dia tak suka aku. Dulu tidak. Sekarang tidak. Nanti pun tidak. Dia takkan pernah suka aku. Tapi tak apa. Aku tetap rela jadi pengikut setianya. Tapi kamu berbeda. Kenapa aku berbeda? Kamu buta atau bodoh. Kamu tak lihat. Ren-Ran suka kamu. Dia sangat suka kamu. Tak percaya? Mataku menempel padanya seharian. Mana mungkin aku tak tahu dia suka siapa? Tunggu. Aku tanya dia sekarang. Hei, jangan pergi. Apa? Tak apa, aku cuma mau mengingatkanmu. Malam ini, kalau ada yang mengetuk, jangan buka. Telepon kami dulu, ya? Kamu suka dia? Kamu suka dia? Kalau begitu, kamu suka aku? Tidak, tentu saja tidak. Kalau bicara, bicara yang benar. Jangan menakutiku. Lihat, itulah jawabannya. Kamu tak berani mengaku suka dia, tapi kamu menolakku mentah-mentah. Gila. Ran-Ran. Apa kamu sedikit saja suka aku? Aku suka kamu? Mimpi saja. Kalian berdua tengah malam tak tidur. Datang ke sini mau bikin apa? Mungkin kita sebaiknya suka orang lain saja. Pukulannya sakit sekali. Baik, anak-anak. Syurita gagak minum air. Sampai di sini dulu hari ini. Guru Ren, apa ibu suka bunga? Bunganya banyak sekali. Di kaki bukit. Guru Ren lebih cantik dari bunga. Sekantik ibuku. Lihat, guru jauh saja. Terpesona pada guru Ren. Anak-anak, jangan sembarang bicara. Aku tidak sembarang bicara. Ayahku menatap ibu. Persis seperti itu. Ada yang pingsan. Kenapa panas sekali? Dia sudah mengigau. Harus segera ke rumah sakit. Rumah sakit? Yang terdekat belasan kilometer. Saya cari bantuan ke desa. Kepala sekolah, kalau Bapak bolak-balik, akan makan banyak waktu. Bapak tunjukkan jalan. Saya gendong muridnya. Aku juga ikut. Baiklah, terima kasih untuk anak ini. Ayo. Sudah selarut ini mereka belum kembali. Hujannya deras sekali. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tidak, mereka pasti baik-baik saja. Gawat. Ada longsor lumpur di bawah gunung. Zhao Jenny dan yang lain. Belum jelas hidup atau mati. Aku belum kembali ke dunia nyata. Berarti Zhao Jini belum mati. Tidak, aku harus menyelamatkannya. Aku harus selamatkan dia. Keadaan di bawah belum jelas. Kamu tidak boleh pergi. Lepaskan. Aku harus selamatkan dia. Guru, aku kembali. Kepala desa menyuruhku memberi kabar. Aku akan mencari dia. Keringkan dulu. Jangan sampai masuk angin.
Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Memangnya aku kenapa? Akhirnya sampai. Aku mau pulang dan tidur puas. Zhou Jinyi, antar Ran pulang dengan aman. Jangan sampai salah. Memangnya perlu kamu suruh? Cepat pergi. Aku antar kamu pulang. Temani aku jalan sebentar. Ren. Aku suka kamu. Kalau penyesalan memulai lingkaran ini, biarkan berakhir lewat pengakuan ini. Zhou Jinyi, jangan mencintaiku lagi. Hiduplah baik-baik. Demi dirimu sendiri. Demi orang yang mencintaimu. Selanjutnya, mari sambut para lulusan terbaik kampus kita untuk menerima penghargaan. Mereka adalah Zhou Jinyi, jurusan matematika. Qin Xing, jurusan fisika. Kim Mingyu, ilmu komputer. Feng Yuting, jurusan hukum. Dan dari kedokteran klinis, Ran. Bukankah dia sudah ke luar negeri? Sepertinya penerbangannya hari ini. Hei, kamu mau apa? Antre di belakang. Zhou Jinyi, aku menunggumu di masa depan. Ran, selamat pulang. Kak senior, aku kangen sekali. Aku juga kangen kamu. Aku perkenalkan. Ini adalah pakar yang kami undang khusus, Dr. John. Dan ini adalah penanggung jawab forum ini, Presdir Zhou. Oh, lalu, ini adalah murid kesayangan Dr. John, Nona Ren. Halo, Ren. Saya Zhou Jinyi. Senang berkenalan. Tidak semua kisah berakhir bahagia. Kadang akhir terbaik adalah pilihan takdir yang paling lembut. Ran, kamu kenapa? Ran.